Salam Bapak Ibu, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali pada hari ini, Rabu 17 November 2021. Kita boleh bersama merenungkan akan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Markus pada pasal 13 ayat 9 sampai dengan 23. Saya percaya Bapak Ibu telah membacakan bagian dari perikop ini. Dan sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terang yang ajaib yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Engkau Allah yang tetap menyertai hidup kami. Dan saat ini kami hendak bersama belajar akan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menyertai, memberkati agar kami dapat mengerti dan baik. Dan dengan kasih Tuhan dapat kami menyatakan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang berkati, dari Injil Markus pada pasal 13 ayat 9 sampai dengan 23, saya berikan tema atau judul yaitu bertahan sampai akhir. Jemaat yang diberkati, Bait Allah di zaman Yesus adalah bangunan yang didirikan oleh Zerubabel dan Ezra. Nah, kemegahan Bait Allah itu membuat setiap mata yang melihat akan terkagum-kagum. Bukan karena luasnya Bait Allah tersebut, tetapi karena lapisan lempengan emas yang menghiasi seluruh bangunan tersebut. Dan inilah yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ketika Yesus melihat kemegahan bangunan Bait Allah, ia menubuatkan kehancuran Bait Allah. Sehingga para murid menafsir ucapan Yesus itu sebagai tanda akhir zaman. Tetapi Yesus tidak melihat peristiwa itu sebagai akhir zaman, melainkan sebagai ciri-ciri zaman akhir. Yaitu dengan munculnya banyak penyesat yang memakai nama Yesus dan mengaku dirinya sebagai juru selamat. Dan perang ada di mana-mana. Kelaparan dan gempa bumi yang akan menimpa umat manusia. Dan Injil akan diberitakan dan didengar oleh semua bangsa. Nah, jika semua ini terjadi, hal itu adalah suatu permulaan kesengsaraan. Akan datangnya zaman baru, yaitu langit dan bumi yang baru. Namun, di sini Yesus menghibur para muridnya untuk tidak takut, tidak cemas dan khawatir. Karena cepat atau lambat, momen itu akan datang. Selain itu, Yesus juga memperingatkan para muridnya dalam nas ini untuk mawas diri terhadap ajaran sesat yang merajalela dan segala penderitaan yang akan dialami oleh karena nama Yesus. Nah, walau para murid menderita, dibenci, disesah, dibunuh, Yesus memberi jaminan bahwa Roh Allah akan selalu menyertai mereka. Bahkan Allah akan mengurniakan hikmat-Nya atas mulut para murid untuk dapat memberitakan Kristus bagi orang banyak. Dan lebih dari itu, Yesus berjanji bahwa setiap orang yang mempertahankan iman kepada Kristus dan rela mati demi keyakinan yang ia percaya, maka hidup kekal itu akan menjadi upah mereka. Jemaat yang diberkati, dalam nas ini juga disampaikan jika saat penganiayaan itu tiba, orang percaya diminta untuk melepaskan semua hal duniawi dengan lari
menyelamatkan nyawanya. Karena ketika kita menyelamatkan nyawa, kita tidak akan kehilangan kekayaan. Sebaliknya, ketika kita menyelamatkan harta benda kita, kita akan kehilangan nyawa. Dan harus kita akui, dosa berkembang pesat dan hampir tidak ada aktivitas di dunia ini yang bebas dari dosa. Artinya manusia hidup di dalam kubangan dosa. Dan dengan semakin banyak penderitaan pada akhir zaman, itu membuka kesempatan yang lebih luas bagi para nabi palsu, para pengajar-pengajar sesat, untuk melakukan berbagai mujizat untuk menyesatkan umat Tuhan. Bahkan semakin sulit untuk kita dapat membedakan manakah pekerjaan Tuhan atau manakah pekerjaan iblis. Karena iblis tampil seperti malaikat yang menawarkan keselamatan palsu. Jemaat yang diberkati, dari firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk dapat bersikap lebih jeli atau peka dalam menghadapi berbagai derita hidup dengan segala masalah yang ada. Apalagi dengan situasi yang terjadi saat ini, hampir mirip dari apa yang telah dinubuatkan. Seperti peperangan yang masih terjadi, gempa bumi, bencana alam, banjir, kelaparan, sakit penyakit, dan muncul ajaran-ajaran sesat yang bisa saja menggoyahkan iman kita. Karena itu, mari sebagai orang percaya, tetaplah kita bertahan sampai akhir di dalam Dia. Sembari kita mawas diri, apapun resiko yang kita hadapi. Sebab Dia, Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, yang telah membuktikan di dalam kematian dan kebangkitan bahwa keselamatan ada di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita karena kami percaya di dalam Engkau ada keselamatan, dan kami bersyukur kami boleh dilayakkan menjadi umat yang Engkau pelihara di dalam kasih. Meski ada banyak gumul derita yang kami alami di tengah dunia yang fana ini, ajar kami tidak goyah dalam iman. Ajar kami untuk tidak terlena dalam berbagai kenikmatan dunia. Tetapi kami tetap setia sampai akhir hidup kami di dalam Engkau. Karena kami percaya di dalam Engkau ada keselamatan yang Kau siapkan bagi kami yang setia di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur dan berserah.